Dunia tuh kadang suka udah makin gila ya kalau baca berita zaman sekarang Iya Bar. bener, kayak ada aja kok bisa gini nih, kayaknya cuman ada di film nih tadinya yang bahkan di film juga nggak selesai di sini mungkin. Iya, atau bahkan di novel-novel yang terlalu imajinatif Iya gitu. ya. Dan nggak kebayang sih bisa kejadian. Mm-mm. Tapi sebetulnya bukan dari tindakan yang intinya aja ya, tapi tindakan menuju ke intinya juga kadang menurut gua membagongkan Bar. Hmm. Karena kayak case yang satu ini, ada seorang siswi SD di Ya. Temanggung diperkosa sama ayah pacarnya dan diancam photoshoot disebar. Coba dari judul itu aja kita bedah dulu ya. Berarti kan ada siswi SD, Ya. udah pacaran dong. Nah itu udah wow Udah itu udah sebenarnya. wow, Ya. SD pacaran. Tapi gak apa-apa sih, gue juga dulu pacaran SD kelas 6 ya udah. Tapi orang tua lu juga wow kan. Iya sih udah. Nah, nggak tahu paling taunya dulu ada yang sering nelfon ke rumah kan masih make. Lucu banget pacar zaman dulu ya. Iya. Halo assalamualaikum tante, bisa bicara dengan Indi. Mau nanya PR, taunya Iya. 24 menit gitu. Mahal. Iya. Terus gue tuh padahal suka deg-degannya kalau di belakang gue tuh lagi ada bokap nyokap gue, jadi gue tuh tegang, ngerti gak? Terus ada telepon di kamar juga ada yang bisa ngedengerin orang lain. Nah, Gila kalau itu mahal banget kalau di rumah. Itu pas udah SMP. Adek gue suka nguping dan adek gue udah gede waktu itu. Waktu gue bocil adek gue masih cilut belum ngerti. Itu kerjaan gue tuh dengerin om gue lagi pacaran di kamar. Terus ada suara napas kedengeran. Gue langsung, "Dek, tutup nggak?" Karena kayak ada suara napas gitu. Ini pasti ada line-line yang ngebuka nih teleponnya. Nah, kita lanjut ya tentang siswa SD Temanggung ini. Satu siswa SD dan siswa SD udah pacaran. Nah, abis itu dia diperkosa sama ayah pacarnya. Kebayang nggak? Berarti ceritanya dia punya pacar. Iya. Pacarnya yang cowok ini punya bokap kan? Iya. Merkaos si bocah SD Iya. siswi ini. Itu udah gila. Udah gitu diancam photoshootnya disebar. Tuh. Nah, kenapa bisa ada photoshoot disebar? Katanya, jadi si siswi SD-nya ngirimin foto ya? Ngirimin foto ke pacarnya, ngirimin foto seksi. Pap. Coy, rusak gak? Anjay. Waduh. Sebenarnya. Waduh banget ini. Jadi itu aja udah banyak banget ya prosesnya untuk menuju ke gongan ini sih. Jadi kita mau langsung tanya aja nih makanya sama reporter Detik Jateng kali ya. SD-nya kelas berapa sih? Nah, mudah-mudahan kelas 6 ya. Kalau udah kelas 4 gue sih lebih pecah lagi sih. Tanya Mas Eko Susanto ya. Iya, Mas baik. Eko selamat pagi menjelang siang. Apakah sudah terhubung dengan Mas Eko? Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Oke, Mas Eko sudah mendengar suara kami, bisa? Bisa mendengar. Oke, baik. Mas Eko, ini adalah sebuah kejadian yang tadi kalau kita bedah, sungguhlah sangat mencengangkan ya Mas betul. ya. Dari siswa SD pacaran, terus dia kirim foto seksi bugil ke pacarnya, yang tahu bapaknya pacarnya merkosa dia gitu. Mungkin ini boleh diceritain dulu kronologi awalnya seperti apa Mas gitu ya. Dan motif awal yang dilakukan oleh pelaku sehingga bisa melakukan tindakan kriminal dan bejat tersebut. Silakan Mas Eko. Oke, selamat pagi Indi Pagi. Dan Akbar. Pagi. Selamat pagi juga kepada Detikes. Ya, saat ini saya berada di depan markas Polres Temanggung untuk kejadian persetubuhan atau perkosaan itu. Jadi mungkin bisa saya ceritakan kronologinya singkat begini Indi. Si korban yang berusia 11 tahun ini berpacaran dengan anak tersangka. Nah, suatu ketika mereka berpacaran itu mengirim foto yang tidak senonoh kepada pacarnya di handphone milik pacarnya. Nah, tanpa diketahui bahwa handphone milik anaknya ini diketahui oleh bapaknya. Kemudian suatu ketika pada bulan September sekitar hari Jumat, si korban ini janjian dengan pacarnya untuk bertemu di salah satu kolam renang yang ada di Temanggung. Yeah. Mereka sudah kirim chat kepada pacarnya, tetapi pacarnya itu tidak datang. Justru yang datang adalah bapaknya, karena handphone itu ternyata dibawa oleh bapaknya. Okay. Nah, kemudian saat korban datang di kolam renang, mengetahui kalau pacarnya tidak ada, dia bertanya kepada bapaknya, menanyakan keberadaan pacarnya di mana. Bapaknya bilang kalau si anak pacar korban ini berada di rumah. Nah, kemudian mengetahui jawaban dari bapak tersebut, si pacar ini
tidak bergegas meninggalkan lokasi kolam renang tersebut. Tapi ketika dia akan meninggalkan lokasi kolam renang tersebut, tangan korban ini ditarik oleh pelaku yang tak lain adalah bapak pacar korban. Aduh. Nah kemudian dia ditarik, terus kemudian diancam, kamu kalau tidak mau melayani saya, foto kamu akan saya sebarluaskan, gitu. Nah kemudian ketika itu korban pun berteriak, kemudian mulutnya dibekap, Aduh. terus dibungkam mulutnya dibungkam agar tidak berteriak. Kemudian pelaku mensetubuhi korban. Waduh, kasihan Nah banget. yang mirisnya lagi, peristiwa itu terjadi hari Jumat siang, saat situasi di Kota Malang itu sepi karena orang pada melaksanakan ibadah salat Jumat. Wow. Nah kemudian peristiwa ini tidak hanya sekali saja, tapi berulang-ulang. Kemudian karena pelaku mengancam, kalau kamu tidak mau melayani, foto kamu mau disebarluaskan. Ya Allah. Jadi kenapa bisa berturut-turut sampai 6 kali itu, dan waktunya juga sama setiap hari Jumat. Dan perbuatan ini dilakukan sejak bulan September sampai diketahui pada Oktober. Ya Allah, sedih banget, banget. Kasihan. Iya. Nah, jadi tiap Jumat korban ini diajak bertemu di kolam renang itu, terus mereka melakukan hubungan suami persetubuhan, melakukan persetubuhan. Nah, ini kalau boleh tahu siswa SD-nya kelas berapa nih, Mas Eko? Usianya sih 11 tahun, Mbak. Cuman nggak detail kelas siswa kelas berapanya nggak spesifik gitu. Oke. 11 tahun antara 5 atau 6 sih sebetulnya bisa ya. Nah, awal mula terungkapnya seperti apa? Apalagi kan tindakan bejatnya sudah dilakukan selama 2 bulan kurang lebih dan total 6 kali ya. Artinya ini mungkin bisa jadi setiap hari Jumat berturut-turut tuh harus ketemuan di kolam renang dan untuk si bapak bejat tersebut melakukan aksinya begitu. Ya, awal terungkapnya begini, Indi Akbar. Korban pun sebenarnya tidak berani untuk bercerita kepada siapapun ya. Termasuk pacarnya. Ya, meskipun waktu kejadian tidak ada orang yang mengetahui, tapi kabar itu kemudian tersebar luas di lingkungan dan sampai ke perangkat desa. Nah, suatu ketika perangkat desa tempat si korban tinggal ini menanyakan, baru ketika itu korban bercerita kalau telah dilakukan disetujui oleh pelaku. Nah, kemudian dari perangkat desa ini menyampaikan kepada orang tua korban. Selanjutnya orang tua korban melaporkan ke Polres Temanggung dan kesigapan dari Polres Temanggung kemudian menangkap terduga pelakunya. Indi. Nah, artinya sampai akhirnya itu bisa menjadi perbincangan di areanya itu, apakah mungkin sebelumnya ada orang yang melihat kejadiannya atau mungkin bapaknya bilang-bilang cerita-cerita ke orang lain atau gimana sih Mas? Sampai bisa ketahuan? Waktu kejadian memang situasinya sepi, namun kan bagaimanapun juga ada orang yang mungkin tahu, terus kemudian dari mulut ke mulut tersebar di lingkungan tersebut gitu loh. Meskipun saat itu orang tua korban pun belum tahu, yang mengetahui baru perangkat, lingkungan, seruing kalau orang di kampung yang ada bisik-bisik itulah. Iya, bisik-bisik tetangga ya. Iya, bisik tetangga, kemudian sampai ke perangkat desa menyampaikan ke orang tuanya kemudian melaporkan ke Polres Temanggung. Oke. Begitu Indi Akbar. Baik. Gimana responnya orang tua keluarga atau terutama orang tua dari korban ya begitu mengetahui kasus ini? Karena tadi kan dari kepala desa akhirnya menyambangi rumah si anak korban yang artinya mungkin sudah disambut dengan orang tuanya juga nih Mas Eko. Ya itu akhirnya terus orang tua pun tahu seperti itu terus kemudian melaporkan. Nah, sekarang kondisi si korban ini masih mengalami trauma. Kemudian sekarang ada dilakukan pendampingan dari dinas terkait di Kabupaten Temanggung untuk pemulihan secara psikisnya gitu. Apakah pelaku memiliki istri saat ini? Ya, pelaku mempunyai istri dan berkeluarga. Baik. Bagaimana kondisi korban saat ini? Kalau kondisi korban saat ini adalah dia masih mengalami trauma
psikis ya, artinya atas kejadian tersebut. Kemudian sekarang dilakukan pendampingan oleh dinas terkait dari Kabupaten Temanggung untuk memulihkan kondisi kejiwaan dan psikisnya gitu. Oke. Indi, Akbar. Ya, dan mungkin kalau misalnya boleh ditarik ke belakang, apakah pelaku ini ya, bapak dari pacarnya korban, itu pernah punya track record atau mungkin ada sejarah melakukan tindakan kriminal atau tindakan asusila serupa kah Mas Eko? Baik, dari yang disampaikan oleh kemudian kemarin petugas, hal tersebut masih akan didalami, dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut, Indi. Iya. Baik. Dan kemudian juga apakah ada saksi juga ini yang mengetahui kejadian atau perubahan perilaku korban sebelum kasus ini terungkap gitu? Karena kan ini sudah berkali-kali ya dilakukannya Mas Eko. Iya. Nah itu yang masih dalam penyelidikan juga ini. Karena kan kondisi anaknya masih anak-anak, kemudian mereka seolah-olah seperti ketakutan itu ini. Karena kan diancam oleh terduga pelaku. Baik. Lalu bagaimana respon dari pihak sekolah atau lingkungan sekitar setelah kasus ini terungkap? Ya, masyarakat setempat sih mempersilahkan kasus ini untuk diproses secara hukum yang berlaku ini. Oke, dan seperti apa mungkin kira-kira pasal yang akan dikenakan atau mungkin hukuman yang akan diberikan kepada pelaku ini, Mas Eko? Baik, untuk ancaman pidananya ya, mereka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, Indi Akbar. Oke, ya mudah-mudahan diberikan hukuman yang seberat-beratnya ya, karena betul, ini pasti sudah merusak lah ibaratnya rasanya untuk ya meskipun kita semua masih bisa merubah masa depan kita ya, tapi ini kan pasti akan menimbulkan trauma yang luar biasa, nggak cuma buat si anak perempuan tapi buat keluarga dan juga mungkin buat keluarga pelakunya juga pasti anaknya juga shock juga ya. Juga pasti. Bapaknya bisa melakukan tindakan bejat itu kepada temennya di sekolah gitu alias pacar-pacarannya dia gitu. Mas Eko terima kasih banyak ya buat laporannya. Mudah-mudahan nanti ada. Ini ada satu hal lagi yang sampaikan. Boleh silakan Mas Eko. Dari Polres Temanggung mengimbau kepada orang tua siswa yang memiliki anak yang mempunyai handphone untuk sekali-sekali mengecek handphone milik anaknya itu. Imbauannya seperti itu untuk untuk mewaspadai anak yang memiliki handphone sekali-sekali mungkin bisa mengecek dan memantau gitu Indi Aryo sampaiannya. Betul. Ini memang harus terjun ya, orang tua tuh harus terlibat ya. Jangan anaknya punya handphone atau main sosial media terus udah gitu dibiarin begitu aja ya, tapi harus tetap dikontrol pendampingan juga. Ya. Baik, terima kasih banyak buat Mas Eko ya. Tadi juga himbauannya ini sekali lagi pengingat buat kita bahwa yang namanya orang tua nggak bisa kayak ya udah anak main handphone, main game dibiarin aja, tapi harus tahu justru di dalamnya tuh, di dalam handphone, di dalam game dan di dalam sosmednya tuh ngapain aja atau bahkan di inboxnya juga ya, di aplikasi chat-chatnya juga. Sehat selalu Mas Eko dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Indi Akbar, terima kasih.